Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mari kita kuliah lagi bareng saya Reski Yuniarti. Di bahasan berikutnya masih mengenai string processing. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel Reski Zuka, lalu like dan share video ini jika bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode-metode yang ada di dalam kelas string. Salah satu contohnya adalah metode index of. Index of digunakan untuk mencari posisi indeks dari sebuah string atau potongan string, kita sebut saja sebagai substring, di string yang lain. Contohnya, saya ingin mencari kata Google ini yang berada di strvar2. Kita sudah declare dan initialization. Kita punya dua string literal di sini ya. Saya ingin mencari kata Google yang ada di strvar2 itu berada di indeks keberapa di strvar1. Nah, tipe kembalian dari index of adalah sesuatu bernilai integer. Baik, mari kita gunakan. Saya ingin mencari tahu kata Google dalam strvar2 berada di indeks keberapa di objek strvar1. Tipe kembalian dari index of kita simpan ke dalam indeks yang merupakan bertipe integer. Nah, karena di sini sudah terlihat jelas kata Google itu dimulai dari indeks ke 0, sehingga dia akan mengembalikan nilai 0. Contoh lagi, saya punya string mystr. Mystr ini berisi hello planet Earth, you are a great planet. Lalu saya ingin mencari string planet. Anda tadi sudah lihat bahwa kita bisa menggunakan beberapa versi dari metode index of, karena metode index of ini adalah metode yang di overload. Jadi parameter masukannya bisa berbeda-beda. Untuk yang pertama tadi kita contohkan di kata Google itu adalah parameter masukan string. Nah, ini juga sama ya. Index of yang akan kita bahas di contoh ini adalah parameter dengan masukan string juga. Nah, kita ingin tahu kata planet yang berada di dalam sebuah objek string planet, tidak disebutkan ya nama objeknya, ini langsung saja dimasukkan, parameter masukannya adalah string planet. String planet itu berada di indeks keberapa di string mystr. Nah, indeks planet ternyata ada di, kalau kita hitung ya, hello ini indeksnya ke 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi di sini ada di indeks ke-6 ya. Ini hasilnya, resultnya. Oke, kemudian contoh lagi. Kali ini kita akan menggunakan index of dengan parameter masukan. Langsung saja kita cari di sini. Kita ingin mencari tahu selain string, mulai mencarinya dari indeks keberapa. Jadi di sini ada dua parameter ya. Ada dua parameter. Ini adalah stringnya, 5 ini adalah indeksnya. Kita akan mulai mencari huruf E yang merupakan string, bukan karakter ya. Ini adalah string, bukan karakter. Nih, Anda bisa lihat ya, kutip 2 ini. String E yang kita mulai cari sejak indeks ke-5 itu ada di indeks keberapa di mystr.
Oke, Anda bisa mulai dari indeks kelima katanya di sini ya. Karena kalau ininya tidak dipakai berarti dia langsung mengembalikan nilai 1. Tetapi karena kita ingin langsung carinya dari indeks ke-5, maka kita hitung di sini ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari situlah kita mulai mencari. Ternyata huruf E berada di 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasilnya adalah 10. Kalau ini saya hilangkan, maka huruf E yang didapatkan adalah indeks ke-1. Ya, seperti itu. Baik, itu adalah contoh dari index of. Masih membahas metode yang ada di kelas string. Berikutnya adalah konkatenasi atau penambahan string. Kita bisa menggunakan metode concat. Anda bisa lihat di sini metode concat tujuannya untuk menambahkan 2 buah string atau konkatenasi 2 buah string. Kalau saya punya strvar1 dengan strvar2, saya ingin tambahkan ya strvar1 Google dikonkat dengan search engine. Hasilnya ini akan kita simpan di SumStr. Jadi SumStr isinya adalah Google Search Engine digabungkan ini ya. Contoh lagi, saya punya first name John, lalu kemudian last name-nya Doe. Jadi kalau saya concat first name dan last name, maka dia akan menghasilkan John Doe. Ya, ini hasilnya ya. Seperti itu. Ya, itu adalah metode konkatenasi atau concat ya. Berikutnya, kita review dulu pemahaman Anda ya. Apa metode yang digunakan untuk merefer ke individual karakter di dalam sebuah string? Apa metodenya yang digunakan untuk menunjuk sebuah karakter di dalam string? Masih ingat? Ya, ini di bahasan video 10.1 ya, yaitu metode char-add ya. Jangan lupa ya, metode char-add digunakan untuk menunjuk sebuah karakter di dalam string. Oke. Untuk membandingkan 2 buah string di dalam Java, kita menggunakan yang mana? Apakah operator sama dengan ini ya, sama dengan bukan inisialisasi ya, tapi ini operator relasi ya, sama dengan atau equals atau tidak sama dengan atau less greater. Yang mana? Ya, jawabannya adalah equals method ya. Kita bisa pakai metode equals. Kenapa tidak menggunakan ini operator relasi sama dengan? Karena kita di sini bukan membandingkan objek, tapi kita membandingkan 2 buah string. Kalau yang ini membandingkan objek. Ya, apakah objek A sama dengan objek B? Nah, itu pakai operator relasi. Kalau membandingkan 2 buah string, misalnya apakah hero sama dengan hero? Nah, ini kita bisa menggunakan metode equal. Nah, untuk membandingkan string ternyata tidak hanya equal saja, masih banyak lagi metode yang bisa kita gunakan untuk membandingkan string. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, equals dan equals ignore case. Lalu kita akan tambahkan lagi, saya akan tambahkan lagi compare to dan compare to ignore case. Oke, untuk comparison antara 2 buah string menggunakan equals. Nah, Anda bisa lihat bedanya ya. Ketika
kita pakai equals harus betul-betul sama persis. Jadi di sini apakah komputer ini disingkat dari computer science ya, comsci, string 1 dengan string 2 apakah sama atau tidak. Secara tulisan sama ya comsci, tapi yang string 1 itu semuanya uppercase, string 2 nya lowercase. Jadi kalau kita pakai is equal, itu hasilnya kalau kita bandingkan akan false. Kenapa? Karena dua-duanya tidak sama persis. Kalau string 1 kita bandingkan ya pakai metode equals dengan string 2, hasilnya tidak sama. Jadi is equal adalah false. Kalau mau sama hasil, meskipun dia uppercase atau lowercase, kita ignore case-nya, maka Anda dapat gunakan equals ignore case. Jadi kalau ini kita ganti menggunakan equal ignore case, maka hasilnya akan true. Seperti itu ya. Oke, ini hal yang sering terjadi. Anda membandingkan dengan menggunakan operator relasi sama dengan ya. Jadi membandingkan references dengan operator relasi dapat menyebabkan error karena operator relasi sama dengan membandingkan apakah mereka merefer ke objek yang sama atau tidak. Jadi saya tadi udah bahas ya. Kalau relasional operator sama dengan itu membandingkan pada objeknya, apakah mereka refer to objek yang sama atau tidak. Kalau ingin membandingkan isinya tidak bisa pakai ini ya. Oke, kemudian ada lagi comparing dengan menggunakan compare to. Apakah sama maksudnya dengan equals atau equal ignore case? Nah, ternyata ini tidak sama ya. Untuk membandingkan dua buah string, untuk compare to ini berbeda ya. Tidak menghasilkan true or false, tapi dia menghasilkan sebuah nilai integer. Di sini yang kita bandingkan adalah hurufnya. Misalnya ya, string 1 di compare to dengan string 2. Adam dengan Adam, di sini sama-sama huruf A. Nah, yang di compare itu adalah huruf awalnya. Ini kita compare apakah A sama dengan A. Nah, kalau dia sama, ini ya, kalau dia sama, maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi tahu dari mana ini hasilnya 0? Anda bisa lihat ke Unicode karakter set ya. Lihat nilainya di sana. Huruf A besar dengan huruf A besar dikurangkan ya. Jadi nanti ini compare resultnya isinya 0. Contoh lagi. Oke, contoh lagi ya. Kita punya string method untuk str1 ya, S ya. S. Kemudian kayak ini ya. str2 huruf C kecil, jadi ini S besar, C kecil dan S besar ya. Kalau kita bandingkan str1 dengan str2, nah huruf S dengan huruf C, Anda lihat di Unicode. Nah, ini kita selisihkan ya, kita selisihkan. Itu nilainya adalah hasilnya akan menjadi minus 16. Gitu ya. Jadi nilai pada karakter set Unicode-nya yang kita bandingkan. Huruf S dengan huruf C. Kalau sama, misalnya ini ya, str1 dengan str3 kan sama-sama S besar. Itu kita bandingkan. Ini maka akan menghasilkan nilai 0. Bukan minus 16 seperti yang pertama. Kenapa? Karena S-nya sama ya, S sama-sama S besar. Nah, sama pun jika str2 kita compare to dengan string compare to method example. Ini C-nya sama-sama C kecil. Dia juga akan menghasilkan nilai 0 karena sama ya.
Baik, seperti itu kira-kira. Silahkan dibuka dulu Unicode karakter setnya, lalu Anda hitung ya. Kalau nggak kebayang, oke, saya akan pause video ini dan kita kembali lagi ke sini.